Namaku Sinta. Aku hanya seorang wanita desa biasa. Lahir dari keluarga sederhana, bahkan sejak kecil hidupku penuh perjuangan. Orang tuaku sudah lama meninggal karena kecelakaan, dan sejak saat itu, aku tinggal bersama nenek hingga beliau pun dipanggil Tuhan saat aku berusia 20 tahun. Sejak itu, aku benar-benar sendiri di dunia ini. Namun aku tak menyerah. Aku tetap berjuang untuk hidup, bekerja serabutan, dan menahan semua luka dengan senyum. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan sosok pria yang mengubah segalanya. Namanya Rangga. Seorang pria tampan, berharisma, sopan, dan terlihat sangat bertanggung jawab. Dia datang ke desa kami karena ada proyek dari kantornya, dan saat itulah takdir mempertemukan kami. Awalnya hanya saling sapa, lalu perlahan menjadi sering berbincang, hingga akhirnya dia menyatakan cinta. Aku sempat ragu. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya wanita desa biasa yang bahkan tak punya gelar tinggi, tak punya keluarga, dan tak punya apapun yang bisa kubanggakan. Tapi Rangga menerima semua kekuranganku dengan tulus. Katanya, justru kesederhanaanku membuatnya tenang. Dia bilang, lelah dengan wanita kota yang selalu menuntut, dan dia ingin seseorang yang bisa menemaninya hidup sederhana dengan penuh ketulusan. Setelah 6 bulan menjalin hubungan, Rangga mengajakku menikah. Aku terharu luar biasa. Pernikahan kami digelar secara sederhana di balai desa. Hanya tetangga, teman-teman, dan rekan Rangga yang datang. Meski tanpa pesta mewah, hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Awal pernikahan kami berjalan sangat manis. Kami tinggal sementara di rumah peninggalan nenekku. Rangga hanya bisa pulang 2 bulan sekali karena pekerjaannya di kota, tapi tiap malam dia selalu menelepon. Suaranya hangat, dan dia selalu menyemangatiku agar tak merasa kesepian. Maaf ya, sayang. Aku belum bisa ajak kamu tinggal di kota. Tapi nanti, kalau aku sudah cukup tabungan, kita pindah ya? Kita bangun rumah di dekat kantorku. Ucapnya suatu malam lewat telepon. Aku mengangguk meski ia tak bisa melihat. Aku sabar kok, Mas. Yang penting Mas sehat dan kerja baik-baik di sana. Aku tunggu. Dia sering mengirim uang untuk kebutuhanku, meski tak banyak, tapi cukup. Ia bahkan pernah membelikan mesin cuci dan kulkas kecil untukku agar aku bisa hidup lebih nyaman di rumah. Itu semua membuatku percaya bahwa aku telah menikahi pria yang benar-benar tulus mencintaiku. Setelah 3 tahun menikah, aku sempat cemas karena belum juga hamil. Tapi aku tetap berpikir positif. Mungkin belum rezeki, begitu kataku dalam hati. Aku tidak pernah menunjukkan kekhawatiran itu pada Rangga karena tak ingin membuatnya sedih. Namun keajaiban datang. Di tahun keempat, aku telat haid. Saat kuperiksa dengan tes pack, 2 garis merah muncul jelas. Aku gemetar, menahan tangis bahagia. Aku hamil. Saat ku telepon Rangga dan memberitahunya, ia langsung terdiam beberapa detik. Kukira dia terkejut, tapi tak lama kemudian terdengar suaranya berseru bahagia. Serius, sayang? Kita bakal punya anak? Iya, Mas. Aku sudah ke bidan. Katanya usia kehamilanku 6 minggu, jawabku pelan. Hari itu, suara Rangga terdengar begitu hangat. Dia bahkan berjanji akan segera pulang di akhir bulan untuk menemaniku ke pemeriksaan berikutnya. Saat dia pulang, dia membelikan vitamin, susu ibu hamil, bahkan boneka kecil yang katanya untuk anak kami nanti. Dia memelukku sambil mencium perutku yang masih rata. Aku janji, aku akan jadi ayah terbaik buat anak kita, sayang, bisiknya malam itu. Aku benar-benar percaya. Rangga terlihat begitu bahagia dan tulus. Selama trimester pertama dan kedua, dia tetap perhatian. Ia tak bisa pulang sesering dulu, tapi teleponnya tetap rutin. Ia bertanya soal apa yang kumakan hari ini, apakah aku mual, apakah aku cukup istirahat, dan jangan lupa minum vitamin. Setiap kali aku merasa lelah karena tubuh mulai terasa berat, aku hanya perlu mendengar suaranya untuk kembali semangat. Tapi semua itu perlahan mulai berubah. Saat usia kandunganku memasuki 7 bulan, Rangga menjadi lebih sibuk dari biasanya. Ia mulai jarang menelepon, bahkan sering tak mengangkat saat kuhubungi. Alasannya selalu sama, maaf sayang, aku rapat. Tadi ada meeting urgent. Aku capek banget hari ini. Bahkan uang yang biasa dikirimnya mulai mengecil.
Ia pernah mengirimku hanya 300.000 rupiah dan bilang, sayang, kantorku lagi kacau. Gaji dipotong karena proyek gagal. Nanti kalau sudah stabil, aku kirim lagi ya. Aku tahu keadaan ekonomi kadang tak menentu. Aku tak ingin jadi istri yang menuntut. Jadi aku tetap berusaha sabar. Untuk menyambung hidup dan mempersiapkan biaya melahirkan, aku memutuskan bekerja di warung makan milik Butati, tetangga sebelah yang iba melihat keadaanku. Dengan perut besar, aku tetap bekerja dari pagi sampai sore. Terkadang aku harus duduk sambil menahan nyeri pinggang, tapi aku tak mau mengeluh. Aku ingin anakku lahir dengan cukup persiapan. Aku ingin dia tetap merasakan dunia dengan hangat, meski ayahnya mulai menghilang entah kemana. Setiap malam aku tetap menunggu kabar dari Rangga. Tapi teleponku semakin sepi. Kadang hanya centang satu di WhatsApp. Aku mencoba maklum, berpikir positif, bahwa suamiku benar-benar sibuk. Hingga suatu malam, aku menangis sendiri di kamar sambil memegang perutku. Aku merasa ada yang berubah. Bukan cuma sikap Rangga, tapi juga getaran dalam hatiku. Seolah aku mulai merasa ada yang tak beres. Namun lagi-lagi aku menepis pikiran buruk. Sudah, Sin. Jangan suuzon. Nanti anakmu ikut stres, ucapku sambil membelai lembut perutku yang mulai terasa sesak. Aku masih percaya pada cinta dan janji suamiku. Masih berharap dia hanya sedang diuji oleh pekerjaan dan waktu. Masih yakin bahwa suatu hari nanti, dia akan kembali menjadi suami yang dulu, penuh cinta, perhatian, dan janji indah tentang keluarga kecil kami. Aku tidak tahu bahwa badai yang lebih besar tengah mengintai di depan sana. Hari-hariku kian sepi. Tak ada lagi panggilan dari Rangga. Bahkan sekadar pesan, selamat pagi, pun tak lagi mampir di layar ponselku. Kandunganku telah memasuki usia 9 bulan. Setiap malam aku tidur dalam kecemasan, takut air ketubanku pecah sewaktu-waktu, takut harus melahirkan sendirian, takut terjadi sesuatu saat tak ada siapa-siapa di sampingku. Tubuhku terasa semakin berat, tapi aku tetap bekerja di warung makan Butati. Butati melarangku, tapi aku memohon. Saya cuma mau nabung, Bu. Buat jaga-jaga kalau tiba-tiba saya harus lahiran, ucapku sambil menahan nyeri di punggung. Butati akhirnya mengizinkan, tapi tak membiarkanku berdiri lama-lama. Ia sering menyuruhku duduk, hanya membantu membungkus pesanan atau mencatat pembeli. Sinta, kamu jangan maksain. Kandunganmu itu udah besar banget, katanya penuh khawatir. Aku hanya tersenyum kecil. Dalam hati, aku berusaha kuat. Aku ingin anakku lahir dengan baik. Aku ingin dia tahu, ibunya berjuang demi menyambutnya ke dunia ini. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, aku terbangun oleh rasa mulas luar biasa. Seperti ada yang menghantam lambungku dari dalam. Tanganku gemetar, keringat dingin mengucur, dan tubuhku terasa lemas luar biasa. Aku tahu, ini tanda-tanda akan melahirkan. Dengan tergesa, aku mengambil ponsel dan menelpon Rangga. Jantungku berdetak cepat, berharap dia akan menjawab dengan panik tapi peduli. Tapi yang terdengar hanya nada tunggu yang panjang, lalu sambungan terputus. Aku menelepon lagi, dan lagi. Sampai akhirnya di percobaan keempat, dia mengangkat. Halo? Suaranya terdengar datar. Mas, aku kayaknya mau lahiran. Perutku sakit banget, ini udah kontraksi, Mas, ucapku tergesa, napasku terengah-engah. Hening. Beberapa detik tak ada suara. Mas? Ulangku panik. Aku nggak bisa pulang, sayang. Di kantor lagi sibuk banget. Semua orang lembur, dan aku juga nggak dikasih cuti, jawabnya akhirnya, cepat dan singkat. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Tapi, ini anak kita, Mas. Aku takut. Aku sendirian di rumah, ucapku dengan suara nyaris pecah. Maaf, aku nggak bisa ninggalin kerjaan. Nanti aku telepon lagi, ya. Lalu sambungan diputus begitu saja. Aku memandangi layar ponsel yang kembali gelap. Air mataku mengalir deras. Aku menggigit bibir, menahan isak. Bukan hanya karena sakit di perut, tapi karena sakit di hati yang jauh lebih menyiksa. Dengan sisa tenaga, aku berjalan tertatih ke rumah Butati. Mengetuk pintunya berkali-kali, sampai Butati membukakan dengan wajah panik. Bu, tolong,
saya mau lahiran, lirihku sebelum tubuhku limbung dan nyaris jatuh. Bu Tati menahan tubuhku dan langsung memanggil suaminya untuk mengantar kami ke puskesmas desa. Sesampainya di puskesmas, aku diperiksa oleh bidan. Namun wajah sang bidan terlihat khawatir. Bu, posisi bayinya sungsang. Kami tak bisa bantu persalinan di sini. Harus dirujuk ke rumah sakit besar, ucapnya pelan. Aku semakin panik. Rumah sakit besar jaraknya hampir 2 jam dari desa. Tapi tak ada pilihan. Aku harus dibawa ke sana demi keselamatan anakku. Mobil milik suami Bu Tati melaju kencang menembus malam yang dingin. Aku menggenggam tangan Bu Tati erat-erat sambil terus menahan rasa sakit di perutku yang kian menguat. Setibanya di rumah sakit, aku langsung ditangani oleh perawat. Tapi di tengah kondisi antara sadar dan tidak sadar karena rasa sakit, mataku tiba-tiba menangkap sosok yang sangat familiar. Aku membeku. Di sudut lorong rumah sakit, berdiri seorang pria yang sangat kukenal. Rangga. Dia tengah berdiri bersama seorang wanita yang perutnya juga besar. Mereka duduk berdampingan, dan aku melihat Rangga membelai perut wanita itu dengan lembut. Wajahnya tampak penuh kasih. Bahkan dia tersenyum saat wanita itu mengadu pelan dan memegangi perutnya. Aku ingin menyangkal kenyataan itu. Tapi terlalu nyata. Terlalu menyakitkan. Wanita itu, aku mengenalnya. Dia teman SMA aku. Namanya Siska. Kami pernah dekat, tapi sudah lama tak berhubungan. Air mataku mengalir. Luka yang selama ini kutahan pecah seketika. Tapi aku tidak berteriak. Tidak menghampiri mereka. Aku hanya menunduk, berpura-pura tidak melihat. Rasa sakit di perutku bahkan tak seberapa dibandingkan rasa hancur di hatiku. Suamiku tidak pulang untuk menemani istrinya yang akan melahirkan, karena ia sedang menemani wanita lain melahirkan. Dan wanita itu adalah temanku sendiri. Aku akhirnya dilarikan ke ruang bersalin, dibantu tim medis yang sigap. Dalam kesakitan dan air mata, aku melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisnya pecah memenuhi ruangan, dan aku menangis bersamanya. Tapi bukan tangis bahagia. Tangis luka, tangis pengkhianatan, tangis kehancuran. Ketika perawat meletakkan bayi mungil itu di pelukanku, aku berjanji dalam hati, "Nak, kamu tidak akan pernah kekurangan cinta. Meskipun ayahmu mengkhianati kita, ibu akan berjuang sekuat tenaga membesarkanmu." Hari-hari setelah itu berjalan berat. Rangga hanya datang sekali. Itu pun setelah aku pulang dari rumah sakit. Ia datang dengan wajah datar, hanya membawa sebungkus popok dan susu kaleng kecil. Ia tak menanyakan keadaanku. Ia tak mencium anaknya. Ia hanya meletakkan barang-barang itu, duduk sebentar, lalu berpamitan pergi. Katanya, ada urusan kantor. Tak ada kata maaf. Tak ada pelukan. Tak ada penjelasan apapun. Aku tahu, semuanya sudah jelas. Suamiku selingkuh. Dia sudah menjalani kehidupan ganda selama 2 tahun terakhir. Dan sekarang, dia memilih menemani wanita itu melahirkan, sementara aku ditinggalkan dalam kesendirian. Aku tak ingin merendahkan diriku dengan memohon padanya. Tak ingin menangisi pria yang jelas-jelas tak punya hati. Aku hanya ingin fokus membesarkan anakku. Aku memberi nama anakku Raka. Bayi mungil dengan pipi bulat dan mata yang tajam seperti ayahnya. Tapi aku berharap, kelak Raka tumbuh menjadi lelaki dengan hati yang jujur dan setia, bukan seperti ayahnya. Beberapa bulan setelah melahirkan, aku memutuskan pergi merantau. Aku membawa Raka ke kota, bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga kaya yang baik hati. Mereka menerima aku dan anakku tanpa banyak tanya. Majikanku, Bu Henny, dan suaminya Pak Radit, sangat baik. Mereka menyekolahkan Raka di taman kanak-kanak swasta dan memperlakukannya seperti cucu sendiri. Lambat laun, perhatian dan kasih sayang Pak Radit padaku terasa berbeda. Tapi saat itu aku belum tahu bahwa suatu hari kelak, hidupku akan berubah selamanya. Dan Rangga, dia tak pernah muncul lagi. Seolah-olah aku dan anak kami tak pernah ada. Namun dunia belum selesai mempermainkan takdir. Aku tak tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan kembali berdiri, bukan sebagai wanita desa yang ditinggalkan suaminya, tapi sebagai istri dari pria terhormat. Dan pada hari itu, Rangga akan menunduk malu, karena rahasia yang selama ini ia tutupi akan terbongkar di depan semua orang.
Setelah meninggalkan desa, aku memulai lembaran baru di kota. Bukan hal mudah bagi seorang ibu muda dengan bayi untuk bertahan hidup tanpa sanak saudara. Tapi aku tak punya pilihan. Seluruh masa laluku hanya membuat luka. Aku ingin anakku tumbuh di tempat yang lebih baik, jauh dari kenangan buruk. Berkat bantuan seorang teman lama yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, aku mendapat pekerjaan di rumah seorang pengusaha sukses, Pak Radit dan istrinya, Bu Henny. Rumah mereka besar, lengkap dengan taman, ruang keluarga luas, dan kamar untuk para asisten rumah tangga. Tapi yang paling membuatku bersyukur adalah sikap mereka, terutama Bu Henny, yang sangat ramah dan memperlakukan aku dan Raka dengan baik. Kalau kamu bekerja di sini, kamu harus bawa anakmu. Nggak usah takut, aku juga punya anak kecil, nanti bisa main bareng, kata Bu Henny saat wawancara. Raka masih bayi saat itu, baru 3 bulan. Bu Henny menyediakan kamar khusus untuk kami berdua. Dia juga membelikan kasur bayi dan perlengkapan tambahan tanpa ku minta. Kasihan anakmu, masa harus tidur di lantai? Kita bantu sebisanya ya, katanya, dan aku nyaris menangis saat itu juga. Aku bekerja keras di rumah itu. Bangun subuh, memasak, membersihkan rumah, menjaga anak Bu Henny saat dia pergi bekerja, sekaligus menyusui dan mengasuh Raka. Tapi lelah itu tertutupi oleh senyuman anakku setiap pagi dan sapaan hangat Bu Henny yang selalu bertanya, "Sinta sudah makan?" Yang membuatku kaget, Pak Radit juga orang yang sangat sopan dan tak pernah memperlakukan aku rendah. Dia seorang direktur perusahaan logistik besar. Setiap kali pulang kerja, ia selalu menyapa anak-anak, bahkan sering menggendong Raka. "Wah, anakmu pintar ya, Sinta. Matanya cerdas, kayak kamu," katanya suatu hari. Aku hanya tertawa kecil dan menunduk. Aku tak tahu apa maksud dari ucapan itu, tapi sejak saat itu aku merasa Pak Radit mulai lebih memperhatikanku. Hari demi hari berlalu, dan Raka tumbuh menjadi anak ceria. Ia cepat belajar bicara, cepat berjalan, dan sangat ramah pada semua orang. Bu Henny sangat menyayanginya, bahkan membelikan mainan lebih banyak untuknya daripada untuk anak kandungnya sendiri. "Kadang aku merasa Raka itu cucuku," kata Bu Henny sambil tertawa. "Namun tak semua orang melihat aku dan anakku dengan penuh kebaikan." Para tetangga di kompleks itu, terutama ibu-ibu sosialita yang sering datang arisan ke rumah Bu Henny, memandangku rendah. Setiap kali aku membukakan pintu dan menyajikan teh, mereka melirikku dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu ini pembantu atau pengasuh?" tanya salah satu dari mereka dengan nada mencemooh. "Dua-duanya, Bu," jawabku pelan sambil menunduk. "Ya ampun, hidupnya pasti berat banget. Masih muda, udah bawa anak, kerjaannya asisten pula," bisik yang lain dengan suara yang cukup keras untuk kudengar. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi dadaku terasa sesat. Seringkali, setelah para tamu itu pulang, aku menangis diam-diam di kamar. Tapi Raka selalu menjadi penyembuhku. "Ibu, ibu jangan sedih. Raka suka ibu." "Ibu cantik," katanya suatu malam sambil menyentuh wajahku. Anak itu, terlalu kecil untuk mengerti, tapi terlalu besar hatinya untuk usianya. Sampai suatu ketika, Bu Henny mendapat panggilan kerja di luar negeri selama 2 minggu, dan Pak Radit tetap di rumah bersama anak mereka. Aku diminta tetap tinggal, menjaga rumah seperti biasa. Tapi selama kepergian Bu Henny, aku melihat sisi lain dari Pak Radit yang tak pernah kusadari. Malam itu, saat aku sedang mencuci piring di dapur, Pak Radit menghampiri. Ia membawa 2 cangkir teh. "Untukmu. Kamu pasti lelah," katanya singkat. Aku menatapnya, bingung. "Terima kasih, Pak, tapi saya biasa saja. Sudah terbiasa kerja berat." Dia duduk di meja makan, menyandarkan punggungnya sambil menatapku. "Kamu perempuan yang kuat, Sinta. Istriku cerita banyak soal kamu. Dia bilang kamu tabah, baik, dan pintar mengasuh anak." Aku hanya diam. Jantungku berdegup aneh. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang tak bisa kujelaskan. "Sinta, kamu tahu nggak, aku dulu pernah bertemu seseorang seperti kamu. Tapi dia memilih pergi karena malu jadi ibu tunggal. Padahal, yang jadi ibu sendirian itu justru luar biasa," katanya dengan nada serius. Aku menggigit bibir. Aku tahu arah pembicaraan ini.
Tapi aku tidak berani menjawab. Hari-hari setelah itu, perhatian Pak Radit padaku semakin terasa. Dia sering menanyakan kabar Raka, mengajak kami berdua sarapan bersama saat libur, bahkan mengantar Raka imunisasi saat aku sedang sakit. Tapi aku menjaga jarak. Aku tahu diriku siapa. Aku hanya seorang asisten rumah tangga. Namun suatu malam, saat aku sedang menyusui Raka di kamar, pintuku diketuk. Pak Radit berdiri di sana, membawa kotak kecil. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan kotak berisi sepatu wanita berwarna krem. "Untuk apa ini, Pak?" tanyaku gugup. "Besok aku ajak kamu dan Raka ke acara kantor. Butuh pendamping yang rapi." "Kamu tenang saja, istriku sudah tahu. Dia yang menyuruh aku ngajak kamu." Aku menatapnya tak percaya. "Bu Heni, menyuruh?" "Ya." "Dia bilang kamu pantas untuk dilihat sebagai perempuan sejati, bukan hanya pembantu rumah tangga," ucapnya pelan. Tangisku pecah malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Aku merasa, akhirnya ada orang yang melihatku bukan dari statusku, tapi dari perjuanganku. Esok harinya, aku menghadiri acara perusahaan tempat Pak Radit bekerja. Aku mengenakan gamis sederhana warna krem dengan kerudung senada. Pak Radit mengenalkan aku sebagai anggota keluarga di depan semua orang. Tapi yang membuat napasku tercekat adalah ketika aku melihat seorang pria di antara para tamu. Pria itu menatapku dengan mata membelalak, mulut setengah terbuka. "Rangga?" "Ya, suamiku." Atau lebih tepatnya, mantan suamiku. Dia berdiri tak jauh dari meja makan. Wajahnya pucat. Di sampingnya berdiri Siska, wanita yang dulu dilahirkannya bersamaan denganku di rumah sakit yang sama. Aku menahan napas. Dunia rasanya berputar pelan. Aku menatap Rangga tanpa senyum, tanpa rasa marah. Karena hari itu, aku berdiri sebagai wanita yang tak lagi diinjak-injak. Hari itu, aku berdiri di sebelah pria yang menghormatiku, bukan mempermalukanku. Pak Radit menyentuh lenganku dan berkata pelan, "Itu mantan suamimu, ya?" Aku menoleh dan mengangguk. "Iya, Pak. Kalau kamu izinkan, suatu hari aku ingin menjadi suami yang lebih baik dari dia. Tapi tak perlu buru-buru." "Aku akan tunggu kamu siap," katanya dengan lembut. Aku menunduk, mataku berkaca-kaca. Rangga perlahan menghampiriku. Wajahnya masih syok. "Sinta, kamu di sini?" "Sama, Direktur Utama," bisiknya gugup. Aku tersenyum. Bukan senyum senang, tapi senyum menang. "Ya, aku bekerja di rumahnya. Dan sekarang dia yang menemaniku. Bukan kamu." Rangga diam. Siska menatapku penuh iri. Mereka terlihat sangat berbeda dari hari ketika mereka merendahkanku di lorong rumah sakit. Hari itu aku sadar, perempuan yang disakiti bisa bangkit jauh lebih tinggi. Dan aku telah membuktikannya. Setelah malam itu, hidupku benar-benar berubah. Bukan hanya karena aku tampil di hadapan dunia sebagai wanita yang pantas dihargai, tapi karena aku menyadari bahwa aku tak lagi sendirian. Pak Radit dan Bu Heni memberiku lebih dari sekadar tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka memberiku keluarga, rasa aman, kenyamanan, dan penghargaan yang tak pernah kudapat dari Rangga. Beberapa hari setelah acara kantor itu, aku kembali bekerja seperti biasa. Tapi suasana hatiku berbeda. Ada rasa bahagia yang tak bisa kusembunyikan. Meskipun aku tahu, aku harus tetap menjaga jarak dan tidak berharap terlalu tinggi, terutama karena Bu Heni masih ada. Aku tak mau menjadi orang ketiga seperti Siska dulu padaku. Namun, yang tidak aku duga adalah kembalinya Rangga ke dalam hidupku, secara tiba-tiba dan tanpa permisi. Pagi itu, saat aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, seseorang memanggil namaku dari luar pagar. "Sinta." Aku menoleh, jantungku langsung berdegup keras. Rangga berdiri di sana, mengenakan jaket lusuh, rambutnya tak serapi dulu, dan wajahnya tampak tirus. Ia terlihat seperti pria yang kehilangan arah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyaku dingin. "Aku cuma mau bicara," katanya pelan. Aku tidak membuka pagar. Aku hanya berdiri di balik jeruji besi, memeluk tubuhku sendiri. Sudah nggak ada yang perlu dibicarakan. "Sinta, aku tahu aku salah.
Tapi tolong, izinkan aku ketemu Raka. Dia anakku juga, bukan? Aku menahan napas. Kata-katanya memukulku seperti badai. Anakmu? Aku mendesis. Waktu aku melahirkan, kamu ada di mana? Di kamar rumah sakit yang sama, ya, tapi bukan menemaniku. Kamu memilih temani Siska. Kamu tinggalkan aku seperti sampah. Sinta, aku menyesal. Aku tahu aku bodoh. Siska, dia pergi sekarang. Dia bawa anak kami kabur. Aku kehilangan semuanya. Aku diam. Ada sedikit rasa iba, tapi cepat kunyahkan. Dulu aku hampir mati karena pengkhianatannya. Luka itu masih terlalu dalam untuk diobati dengan permintaan maaf. Maaf, Rangga. Raka nggak butuh sosok ayah yang hanya datang saat hidupmu hancur. Dia punya figur yang lebih baik sekarang, kataku tegas, lalu masuk ke dalam rumah dan meninggalkannya di luar pagar. Setelah kejadian itu, Rangga beberapa kali datang lagi, mencoba menemui Raka. Tapi aku tak pernah membiarkannya. Aku tahu, ia datang bukan karena cinta, tapi karena hidupnya kacau dan ia ingin berpura-pura peduli. Suatu malam, aku duduk di teras rumah setelah menidurkan Raka. Langit bertabur bintang, angin berembus lembut, dan aku mencoba menenangkan pikiranku. Tiba-tiba, Pak Radit datang menghampiri dengan 2 cangkir teh hangat. Kamu kelihatan lelah, katanya pelan. Aku tersenyum tipis. Bukan lelah fisik. Hanya terlalu banyak hal datang bersamaan. Dia duduk di sebelahku, menatap langit. Rangga sudah datang lagi, ya? Aku menoleh cepat. Bapak tahu? Dia mengangguk. Aku suruh satpam pantau. Dia beberapa kali berdiri di luar gerbang, lihat ke arah rumah ini. Aku menggigit bibir. Dia bilang ingin ketemu Raka. Tapi aku nggak sanggup. Aku takut luka-luka itu kebuka lagi. Sinta, katanya sambil menoleh padaku. Kamu punya hak penuh untuk melindungi anakmu. Jangan biarkan orang yang dulu membuangmu, kembali saat hidupnya berantakan dan merusak kebahagiaanmu sekarang. Aku mengangguk pelan. Tapi aku juga takut. Takut apa? Takut aku mulai merasa bersalah. Karena bagaimanapun, dia pernah jadi suamiku. Pak Radit menghela napas. Kalau kamu butuh tempat untuk bersandar, aku ada di sini. Aku menoleh. Wajahnya teduh, hangat, dan jujur. Tapi hatiku masih belum sepenuhnya yakin. Masih ada luka yang belum kering. Beberapa hari setelah itu, Bu Henny pulang dari luar negeri. Ia langsung memeluk Raka begitu masuk rumah, lalu memelukku erat. Aku rindu kalian, serunya. Aku merasa lega. Meskipun banyak hal berubah, satu hal tetap, rasa sayang Bu Henny padaku dan Raka. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Henny memanggilku ke ruang tamu setelah anak-anak tidur. Ia menyuruhku duduk, lalu menyerahkan sebuah amplop. Ini dari Radit, katanya. Aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dan selembar proposal beasiswa. Aku membaca perlahan. Pak Radit menuliskan bahwa ia ingin membantuku kuliah kembali, mengambil jurusan manajemen agar suatu hari aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Ia bahkan sudah mengurus pendaftarannya. Aku mengangkat wajah, menatap Bu Henny penuh bingung. Ini, maksudnya apa, Bu? Bu Henny tersenyum. Tapi matanya berkaca-kaca. Aku dan Radit sudah bicara. Aku tahu dia mulai menyayangimu lebih dari sekadar rasa kasihan. Aku juga tahu kamu perempuan yang pantas untuk bahagia, Sinta. Aku tercekat. Tapi Bu, saya tidak ingin menjadi perusak rumah tangga orang. Kamu tidak merusak apa-apa. Rumah tanggaku dan Radit sudah berakhir dalam hati sejak lama. Kami hanya bertahan demi anak. Tapi aku tidak buta. Aku melihat bagaimana kamu membuat Radit tersenyum. Aku lihat bagaimana Raka membuatnya hidup kembali. Aku menunduk, menahan air mata. Saya nggak pantas, Bu. Kamu lebih dari pantas. Tapi sebelum kamu jadi siapa-siapa, kamu harus berdiri dulu sebagai perempuan utuh. Makanya aku dan Radit mau kamu kuliah lagi.
Bangun hidupmu, Sinta. Kalau kamu memang berjodoh dengan Radit, biar Tuhan yang atur. Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena ada dua orang di dunia ini yang begitu tulus mengangkatku dari lumpur. Beberapa minggu kemudian, aku resmi menjadi mahasiswi universitas swasta lewat jalur khusus. Waktu belajarku dibagi antara malam dan hari libur. Di rumah, aku tetap bekerja, meski jam kerjaku dikurangi. Raka semakin besar dan semakin cerdas. Dia sering menungguku pulang dari kampus dengan senyuman lebar dan menggenggam buku gambarnya. Lihat, Bu. Raka gambar ibu jadi profesor, katanya sambil menunjukkan coretan tangannya. Hidupku mulai terasa seperti mimpi yang perlahan jadi nyata. Sampai pada suatu malam, aku dan Pak Radit sedang duduk di ruang baca. Ia membantuku mempelajari laporan keuangan, salah satu tugas kuliahku. Tiba-tiba, ia memegang tanganku pelan. Sinta? Aku menoleh. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi izinkan aku mencintaimu, bukan sebagai bos atau penyelamatmu. Tapi sebagai lelaki yang ingin memperbaiki masa depan bersamamu dan anakmu. Dadaku sesak. Pak Radit, saya juga mulai punya rasa. Tapi saya takut. Takut disakiti lagi. Takut merusak hubungan Bapak dan Bu Henny. Kamu tidak merusak apapun. Aku sudah bicara dengan Henny. Kami sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Aku ingin membangun rumah yang baru. Dengan kamu. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku janji, aku tidak akan pernah membuatmu merasa sendirian lagi. Aku ingin bangun setiap pagi, melihat kamu dan Raka tersenyum. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku percaya lagi pada cinta. Hari-hari berlalu dengan lebih damai. Cinta yang tumbuh perlahan antara aku dan Pak Radit membuat hidupku seolah menemukan arah yang baru. Aku mulai percaya bahwa bahagia itu bukan sesuatu yang mustahil, asal kita punya keberanian untuk memulai ulang. Namun, kebahagiaan itu tidak dibiarkan lama oleh dunia luar. Desas-desus mulai berhembus pelan, seperti bisik angin yang menusuk telinga. Itu Sinta, kan? Mantan istri si Rangga. Sekarang tinggal di rumah besar Pak Radit. Nggak malu, ya? Iya, dulu katanya diceraikan karena nggak berguna. Sekarang malah jadi selingkuhan bosnya. Kata-kata itu sampai ke telingaku dari mulut satpam, yang tak sengaja mendengar ibu-ibu komplek membicarakanku saat arisan. Aku hanya tersenyum pahit. Dunia memang kejam pada perempuan yang mencoba bangkit setelah dihancurkan. Pak Radit tahu kabar itu. Suatu malam, ia duduk di ruang keluarga sambil memegang sebuah mat. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, katanya tenang. Tapi aku nggak peduli, Sin. Biarkan saja mereka bicara. Tapi aku peduli, Pak, sahutku. Aku ingin menata hidupku dengan terhormat. Aku ingin Raka tumbuh di lingkungan yang menghargai ibunya. Aku nggak mau dia jadi bahan ejekan teman-temannya kelak. Pak Radit diam lama. Kalau begitu, aku akan percepat proses cerai secara hukum dengan Henny. Kami sudah pisah hati sejak bertahun-tahun, hanya secara legal yang tertunda. Aku menatapnya dengan campur aduk. Tapi Bu Henny, dia terlalu baik pada saya. Dia mengerti, dan dia juga sudah siap melanjutkan hidupnya. Kami memang sudah lama hidup di bawah atap yang sama hanya demi anak-anak. Aku menarik napas panjang. Kalau begitu, aku pun harus siap. Aku akan hadapi semua ini. Tapi ada satu hal lagi. Apa itu? Tanyanya lembut. Rangga, jawabku pelan. Aku rasa dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Dan aku benar. Keesokan harinya, aku mendapat surat panggilan dari pengadilan. Rangga menggugat hak asuh atas Raka. Di surat itu tertulis bahwa dia merasa dipisahkan dari darah dagingnya secara tidak adil, dan sebagai ayah kandung, dia menuntut haknya. Dunia runtuh seketika. Apa maksudnya ini? Pak Radit membaca surat itu dengan rahang mengeras. Dia benar-benar ingin merebut Raka dariku, suaraku nyaris tak terdengar. Tangan Pak Radit mengepal. Aku nggak akan biarkan. Kita akan lawan dia di pengadilan. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan.
Aku harus kembali menghadapi mimpi buruk yang selama ini coba kukubur. Rangga kini tampil di depan publik sebagai ayah yang peduli. Ia menyewa pengacara, menyusun berkas, dan memajang foto-foto Raka di media sosialnya dengan caption penuh drama. Padahal, selama ini, bahkan saat aku hampir mati saat melahirkan, ia tak sudi menengokku sedikit pun. Aku akan bantu kamu, ujar Bu Heni, mengejutkanku. Aku tahu siapa Rangga sebenarnya. Dan aku bersedia bersaksi di pengadilan. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Bu, saya merasa bersalah. Saya telah merenggut Pak Radit dari ibu. Dia tersenyum, meski sedikit getir. Tidak, Sinta. Kamu tidak merenggut apapun. Aku dan Radit memang sudah selesai. Tapi kamu menyelamatkan jiwanya. Dan aku pun sudah belajar merelakan. Air mataku tak bisa ditahan lagi. Aku memeluk Bu Heni erat. Hari sidang pun tiba. Aku berdiri di depan hakim, tanganku menggenggam erat berkas-berkas pendukung. Raka tidak hadir, tentu saja. Tapi semua orang yang mencintainya hadir, Pak Radit, Bu Heni, bahkan beberapa tetangga yang tahu seperti apa aku membesarkannya. Rangga tampil percaya diri. Dengan setelan jas dan senyum liciknya, ia memaparkan betapa ia menyesal dan ingin memperbaiki hubungan dengan anak kandungnya. Tuan Rangga, kata hakim, mengapa Anda tidak menemui anak Anda sejak lahir hingga sekarang? Ia berpura-pura menarik napas panjang. Karena saat itu saya dijauhkan. Istri saya membawa kabur anak saya, bahkan tak memberi kabar. Saya sempat mengalami depresi karena itu. Aku berdiri dan menahan napas. Tuan Hakim, aku menyela. Boleh saya tunjukkan bukti? Hakim mengangguk. Aku menyerahkan rekaman CCTV dari hari kelahiran Raka, dari rumah sakit yang sama. Terlihat dengan jelas, Rangga berada di kamar berbeda, merawat Siska yang juga melahirkan di hari sama. Terlihat pula ia mengabaikanku saat perawat memintanya ke ruang bersalin. Seketika ruangan sunyi. Mata hakim menatap tajam ke arah Rangga. Tuan Rangga, apakah wanita dalam video ini adalah istri sah Anda? Ia terdiam. Saya tanya sekali lagi. Apakah wanita dalam video ini istri Anda? Rangga menunduk. Tidak, Yang Mulia. Lalu mengapa Anda menemaninya, bukan istri sah Anda yang sedang melahirkan? Dia tak bisa menjawab. Hakim akhirnya mengetuk palu. Hak asuh jatuh kepadaku. Rangga tak diberi akses bertemu tanpa izin pengadilan. Aku menangis di pelukan Pak Radit saat keluar dari ruang sidang. Aku bisa bernapas lagi, bisikku. Sejak hari itu, Rangga tak pernah lagi muncul. Entah kemana dia pergi. Hidupku perlahan kembali tenang. Tapi kini dengan perasaan lega dan penuh syukur. Hubunganku dengan Pak Radit juga semakin kuat. Tapi kami memilih menjalani dengan tenang, tak terburu-buru. Aku masih fokus pada kuliahku, pada pekerjaanku, dan tentu saja, pada Raka. Raka tumbuh menjadi anak yang pintar dan penuh kasih sayang. Setiap malam, ia akan mencium pipiku dan berkata, "Raka sayang ibu." Nanti kalau besar, Raka mau jagain ibu seperti Bapak Radit jagain ibu. Aku hanya bisa memeluknya erat. Suatu sore, aku pulang kuliah dan mendapati halaman rumah dihiasi lampu-lampu kecil. Ada karpet merah membentang dari pagar hingga ke taman. Di tengah taman, ada meja makan kecil dan lilin menyala. Pak Radit berdiri di sana, tersenyum canggung. "Ada apa ini?" tanyaku. Dia menarik tanganku pelan. "Sinta, selama ini kamu telah mengajarkanku makna cinta yang tulus. Kamu datang di hidupku bukan sebagai wanita yang lemah, tapi sebagai ibu yang kuat, sebagai perempuan yang tangguh." Aku hanya bisa terdiam. Sekarang, aku ingin membalas semuanya. Maukah kamu menjadi istriku? Air mataku mengalir. Ya, aku mau. Dan malam itu, aku resmi meninggalkan semua luka masa lalu. Aku memilih masa depan yang baru. Bersama laki-laki yang tak hanya mencintaiku, tapi juga mencintai anakku seperti darah dagingnya sendiri. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah kulupakan. Setelah semua luka, semua perjuangan, dan air mata, aku akhirnya berdiri di depan cermin, mengenakan gaun berwarna putih gading dengan kerudung tipis yang menjuntai lembut di punggungku. Di balik pantulan kaca,
Aku melihat seorang perempuan yang sudah melewati badai. Sinta yang dulu bukan lagi Sinta yang hari ini. Bu Henny, yang kini lebih seperti sahabat daripada mantan istri calon suamiku, memegang tanganku dan tersenyum. Kamu pantas bahagia, Sinta. Aku membalas senyumnya sambil mengangguk. Terima kasih, Bu. Karena Ibu, aku merasa diterima. Dia menggeleng. Karena kamu yang tulus, Sinta. Kamu membuat semua orang di sekitarmu ingin melindungimu. Pernikahan kami digelar secara sederhana namun hangat. Hanya keluarga dekat, teman kantor Radit, dan tetangga yang mengenalku sejak aku tinggal bersama Radit. Tapi karena Radit adalah sosok publik, pengusaha dan pemilik beberapa anak perusahaan media digital, foto-foto pernikahan kami yang diunggah oleh salah satu rekannya langsung menjadi viral. Apa? Bos Radit menikah dengan mantan istri karyawan rendahan. Sinta? Bukannya dia cuma lulusan SMA? Kenapa bisa jadi istri pengusaha sukses? Komentar-komentar itu memenuhi media sosial. Sebagian sinis, sebagian iri, dan sebagian lagi mendukung penuh. Namun yang paling mengejutkan bukanlah komentar orang asing, melainkan komentar dari seseorang yang tak terduga. Siska. Ya, wanita yang dulu menjadi selingkuhan Rangga, yang melahirkan di hari sama denganku, yang dulu disembunyikan keberadaannya oleh Rangga dari semua orang. Ia menulis komentar di unggahan salah satu akun gosip. Lucu ya, wanita ini dulu ditinggal suaminya karena saya. Sekarang dia menikah dengan mantan bos suaminya. Dunia berputar, tapi hati-hati, karma bisa juga berputar. Komentar itu langsung dibagikan kemana-mana. Tak hanya mengundang kehebohan, tapi juga membuka pintu masa lalu yang selama ini nyaris terkubur. Malam harinya, aku duduk di ruang kerja sambil menatap layar ponselku. Tanganku gemetar membaca ulang komentar itu. Rasa kesal, marah, dan takut bercampur jadi satu. Tapi sebelum aku sempat menanggapi, Radit datang menghampiriku sambil membawa secangkir teh hangat. Aku sudah lihat komentar itu, katanya tenang. Dia masih berani menyindirku. Padahal dia yang merusak rumah tanggaku dulu. Radit mengangguk. Aku tahu. Dan ini saatnya kita bongkar semuanya. Aku menatapnya dengan bingung. Maksudmu? Dia duduk di hadapanku dan mengeluarkan sebuah berkas. Ini hasil investigasi media yang sempat mengincar berita Rangga dan Siska saat kasusmu dulu hampir naik ke pengadilan. Tapi saat itu aku sengaja menahan agar tidak dipublikasikan karena khawatir efeknya ke Raka. Aku membuka berkas itu perlahan. Foto-foto, rekaman percakapan, bukti rekening. Ternyata, selama ini, Siska bukan hanya selingkuhan. Dia adalah wanita yang sengaja didekati Rangga karena punya akses ke uang, ayahnya adalah pensiunan pejabat tinggi, dan dia punya rekening warisan cukup besar. Rangga memanfaatkannya secara halus, pura-pura jatuh cinta, dan saat Siska hamil, ia menuntut agar sang wanita merahasiakan hubungan mereka dari siapapun, bahkan keluarga Siska sendiri. Tapi yang lebih mengejutkan, anak yang dilahirkan Siska ternyata bukan anak Rangga. Aku tidak main-main, Sin. Aku minta kenalanku di rumah sakit melakukan tes DNA secara diam-diam. Dan hasilnya, anak itu tidak memiliki kecocokan dengan DNA Rangga. Aku tercekat. Lalu, siapa ayahnya? Radit menggeleng. Kami belum bisa memastikan. Tapi ini menjelaskan kenapa Siska panik waktu kamu menang di pengadilan. Dia khawatir Rangga tak lagi peduli padanya dan anaknya. Apalagi jika seluruh dunia tahu dia menyembunyikan fakta selama ini. Aku merasa seperti dihantam badai lain, tapi kali ini aku tidak takut. Aku tahu aku tidak sendiri. Dan aku tahu, keadilan sedang bekerja. Beberapa hari setelah pernikahan kami, aku memutuskan untuk membuat video singkat menjelaskan kisah hidupku. Bukan untuk mengadu atau membalas dendam, melainkan untuk memberi semangat kepada para wanita di luar sana yang mungkin pernah terpuruk seperti aku. Dalam video itu, aku menceritakan bagaimana aku pernah ditinggalkan saat melahirkan, berjuang sendiri membesarkan anak, lalu bangkit perlahan. Kupilih kata-kataku hati-hati, tidak menyebut nama siapapun secara langsung. Video itu viral. Pesan masuk membanjiri akun media sosialku. Para ibu rumah tangga, janda, single mom,
Bahkan remaja perempuan mengirimkan dukungan, ucapan terima kasih karena kisahku membuat mereka merasa tak sendiri. Tapi yang tak kuduga adalah, video itu pun akhirnya membuka fakta lain. Seorang wanita bernama Ayu, yang dulu satu kamar kos dengan Siska, mengunggah postingan dengan caption mencengangkan. "Saya dulu tinggal bersama Siska. Waktu itu dia hamil, tapi pacarnya bukan Rangga. Namanya Reno. Tapi karena Reno kabur, dia mendekati Rangga karena tahu Rangga punya gaji besar." Siska dulu pernah cerita bahwa dia nggak yakin siapa ayah anaknya. Postingan itu menggemparkan. Wartawan mulai mengejar Siska untuk dimintai klarifikasi. Tapi dia bungkam. Bahkan akun media sosialnya menghilang. Rangga pun tak lolos dari sorotan. Setelah kasus perebutan hak asuh itu, ia kehilangan pekerjaannya. Perusahaan tempat ia bekerja tak mau berurusan dengan pria yang berpotensi mempermalukan nama baik mereka. Terakhir kudengar, Rangga kembali ke kampung halamannya. Sementara itu, hidupku perlahan mulai membaik. Aku diterima di sebuah universitas swasta untuk melanjutkan pendidikan jurusan psikologi, bidang yang dulu kuimpikan sejak SMA. Pak Radit mendukung sepenuhnya. Bahkan ia menyediakan ruang belajar di rumah dan membagi jadwal kerja agar bisa mengantar jemput Raka jika aku sedang kuliah. "Ibu mau jadi dokter anak ya?" tanya Raka suatu malam saat kami membaca buku bersama. "Bukan dokter, sayang. Tapi ibu ingin membantu anak-anak dan orang tua mereka supaya lebih kuat menghadapi masalah." Raka tersenyum kecil. "Kayak ibu, ya. Ibu kuat banget." Aku memeluknya sambil menahan tangis haru. Kini, aku tahu bahwa kadang Tuhan mengizinkan kita jatuh sedalam-dalamnya bukan karena membenci, tapi karena ingin kita melihat siapa yang akan mengulurkan tangan saat kita paling lemah. Aku pernah dikhianati, ditinggalkan, bahkan direndahkan. Tapi semua itu membentukku menjadi perempuan yang tak mudah tumbang. Dan yang paling penting, aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Karena aku tahu, aku layak bahagia. 2 tahun telah berlalu sejak hari aku berdiri di pelaminan bersama Radit. 2 tahun sejak aku memilih untuk menyembuhkan, bukan membalas. 2 tahun sejak aku membangun kembali hidupku dari reruntuhan. Pagi itu, aku berdiri di atas panggung kecil di sebuah aula kampus ternama. Di hadapanku, ratusan perempuan, mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan perempuan muda yang sedang mencari jati diri. Mereka semua datang bukan karena aku seorang tokoh besar, bukan karena aku selebritas, tapi karena kisahku telah menginspirasi mereka untuk bangkit. Kepala kampus memberikan kata sambutan, lalu mempersilakan aku maju sebagai pembicara utama dalam seminar bertajuk "Perempuan dan Ketangguhan dalam Luka." Aku menatap mikrofon di depanku. Tanganku sedikit gemetar. Tapi aku menarik napas panjang dan tersenyum. "Halo, saya Sinta. Dulu saya seorang istri yang ditinggal saat melahirkan. Sendiri di rumah sakit. Menangis dalam sunyi. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Sebagai perempuan yang bangga atas luka-luka yang pernah saya lalui." Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Aku mulai menceritakan kisah hidupku, dari pernikahan yang penuh harapan, pengkhianatan, kesendirian, perjuangan membesarkan anak, hingga akhirnya bertemu seseorang yang melihatku sebagai manusia yang utuh, bukan sisa dari masa lalu. Di tengah-tengah pidatoku, mataku tak sengaja menangkap sosok yang tak asing di barisan belakang. Rangga. Dia berdiri mematung. Tatapannya tertunduk. Tapi kali ini, aku tak merasakan sakit. Aku tak gemetar, tak ingin menangis, bahkan tak ingin berlari dari ruangan ini. Yang kurasakan hanya netral. Kosong. Seperti melihat kenangan lama yang sudah kehilangan rasa. Selesai seminar, panitia mengajakku makan siang. Namun seorang staf panitia menghampiriku dengan raut canggung. "Bu Sinta, ada seseorang yang ingin bertemu," katanya penting. Aku tahu siapa yang dimaksud. Dengan tenang, aku mengangguk dan memintanya dipersilakan. Kami bertemu di taman kampus. Rangga berdiri kikuk di hadapanku. Ia lebih kurus dari terakhir aku lihat. Kerutan di wajahnya jelas. Kemejanya lusuh. "Hai, Sinta," katanya lirih. Aku hanya mengangguk sopan. "Hai." Beberapa detik hening.
Lalu dia menarik napas dalam-dalam. Sinta, aku datang bukan untuk minta apa-apa. Aku cuma ingin minta maaf. Aku menatapnya, memberi ruang untuk melanjutkan. Aku hancurkan hidupmu. Aku tahu itu. Aku tinggalkan kamu saat kamu paling butuh aku. Aku khianati kamu. Bahkan setelah kamu melahirkan anak kita, aku masih sibuk menyembunyikan kebohonganku dengan Siska. Nada suaranya mulai bergetar. Aku pikir saat itu aku sedang mengejar kebahagiaan. Ternyata, aku justru kehilangan segalanya. Siska pergi membawa anak yang ternyata bukan darahku. Orang tuanya malu dan memutus hubungan. Aku kehilangan pekerjaan. Kehilangan harga diri. Ia menunduk lama. Tapi paling menyakitkan adalah kehilangan kamu dan Raka. Aku tetap diam. Bukan karena aku ingin dia merasa bersalah, tapi karena aku tak ingin memotong perasaannya. Aku pernah lihat video kamu di YouTube. Aku lihat kamu bahagia sekarang. Aku ikut senang, walau sedikit iri. Tapi aku tahu, kamu pantas bahagia. Lebih dari siapapun. Setelah itu, ia berdiri perlahan. Aku tahu ini tak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya dengan lembut. Lalu kuucapkan sesuatu yang sudah kupendam lama, namun hari ini terasa ringan. Aku sudah memaafkan kamu, Rangga. Sejak lama. Ia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Tapi, aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku sudah bahagia dengan pilihanku sekarang. Dan Raka, dia tumbuh menjadi anak yang luar biasa, walau tanpa sosokmu. Tapi dia tidak kehilangan kasih sayang. Rangga mengangguk pelan. Ia tampak lega, walau sedih. Aku tidak ingin kamu kembali untuk Raka. Tapi jika suatu saat dia bertanya tentang kamu, aku akan jawab jujur. Bahwa kamu pernah jadi bagian hidupku. Bahwa kamu pernah salah, tapi kamu juga pernah meminta maaf. Hari itu menjadi penutup yang manis. Bukan karena aku membalas apa yang dulu dia perbuat, tapi karena aku menutup bab luka dengan damai. Karena aku memilih kebahagiaan, bukan balas dendam. Beberapa bulan kemudian, aku diundang menjadi narasumber tetap di sebuah program televisi bertema Perempuan Tangguh. Kehidupan kami sederhana tapi bahagia. Radit menjadi sosok ayah yang penuh cinta untuk Raka. Mereka sering menghabiskan akhir pekan berdua, memancing, menggambar, atau main Lego. Raka kini sudah mulai sekolah dasar. Suatu hari, sepulang sekolah, ia bertanya padaku, "Ibu, kenapa teman-teman bilang aku nggak punya ayah kandung?" Pertanyaan yang kutakutkan akhirnya datang. Aku mengusap kepalanya perlahan. Raka punya ayah, sayang. Tapi ayahmu yang sebenarnya dulu tidak bisa tinggal bersama kita. Kenapa? Aku menatap matanya. Karena dia membuat kesalahan. Tapi sekarang kamu punya Papa Radit. Dia sayang banget sama kamu, kan? Raka mengangguk. Iya, Papa Radit baik. Aku tersenyum lega. Itu yang paling penting. Bukan siapa ayahmu dulu, tapi siapa yang sekarang mencintaimu dan menjaga kamu. Raka memelukku erat. Aku sayang ibu. Hari-hariku kini dipenuhi harapan. Aku menulis buku, membuka kelas motivasi untuk para janda, korban KDRT, dan perempuan yang ditinggalkan pasangannya. Aku ingin mereka tahu, kita mungkin pernah jatuh, tapi kita bisa bangkit. Luka kita bukan aib, luka kita adalah bukti bahwa kita pernah bertahan. Dan di suatu sore yang tenang, saat matahari condong ke barat, aku duduk di teras rumah bersama Radit, memandangi Raka yang berlari-lari kecil di halaman. Kamu tahu, kata Radit sambil menggenggam tanganku, aku bersyukur kamu ada di hidupku. Aku tersenyum. Dan aku bersyukur pernah disakiti. Radit menoleh cepat. Maksudmu? Karena kalau aku tidak disakiti dulu, aku tidak akan bertemu kamu. Tidak akan jadi sekuat sekarang. Tidak akan jadi Sinta yang hari ini. Kami berdua tertawa kecil. Angin sore menyentuh wajah kami lembut. Burung-burung kembali ke sarang. Dan aku tahu, perjalanan ini mungkin tidak mudah, tapi aku sampai di tempat yang tepat.